Kami bahas rencana TPUA dan Roy Suryo melaporkan penyidik Bareskrim ke Kompolnas ini bersama para narasumber. Bergabung saat ini mantan tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Mokhtar Ngabalin dan Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis Azam Khan. Assalamualaikum semuanya dengan Tifal, apa kabar? Hei Tifal, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bung Roy sudah mengadu ke Komnas HAM karena dugaan kriminalisasi Bang Azam. Dan sekarang TPUA bareng dengan Bung Roy akan mengadu ke Kompolnas terhadap penyidik Bareskrim. Emang mau ngejar apa lagi sih Bang Azam? Tidak ada yang dikejar, tentu ini kan masalah keadilan ya. Namanya keadilan itu ya sampai dimanapun ya kan. Kita akan mencoba untuk membangun itu semua, gitu loh ya. Artinya sebenarnya itu semua, gitu loh ya, tempat yang harus kita datangi ya untuk mencari keadilan kita lakukan, gitu loh ya. Memang benar tim ya, saya katakan tim bukan Roy Suryo aja, tim gabungan kan lawyernya cukup banyak ya, itu akan juga mendatangi semua, gitu loh ya. Artinya bukan cuma tadi Komnas HAM yang sudah kita datangi, kita beritahukan gitu loh ya. Karena situasi ini terjadi begini. Termasuk juga Kompolnas gitu loh ya. Kita juga akan mencoba untuk mendatangi, memberitahukan soal itu. Bahkan pada tingkat mempertimbangkan untuk menggugat kembali di PN perdatanya. Jadi beberapa memang hari yang lalu kita sudah mendatangi Mabes Polri untuk mengajukan gelar perkara khusus ya sesuai Perkap Kapolri gitu ya, kan ada dua, itu gelar perkara biasa dan gelar perkara khusus, jadi diperbolehkan secara khusus kita mengajukan dan sudah diterima, bahkan semua sudah kita berikan ke Wasidik dan semua lah ya, tembusannya bahkan Presiden dan ya Kapolri gitu lah ya. Oke. Jadi saya butuh penegasan lagi. Jadi sesungguhnya yang Anda ingin adukan ke Kompolnas itu goalnya buat apa? Ya, tentang sebuah keadilan. Akan tetapi proses ini kan melalui tim nanti gabungannya. Jadi kan belum ke sana masih. Nah, tinggal menyusun. Saya tidak juga menjustifikasi sekarang ini apa, tapi yang jelaskan soal masalah ketimpangan apa yang begitu cepat ya diumumkan oleh Mabes Polri soal masalah identik. Padahal identik itu kan tergantung identiknya, kalau sama KW ya sama KW kan begitu. Kalau identiknya sama yang asli ya harus diserahkan, dan itu pun juga harusnya kalau sesuai Perkap itu kan kalau barang bukti itu kan disimpan, tidak boleh dikembalikan. Gitu ya. Tapi kan fakta itu berbeda. Bang Ngabalin, kalau menurut Anda niat untuk mengadukan ke Kompolnas dan Komnas HAM ini beralasan tidak menurut Anda? Ya, yang paling pokok sebetulnya itu sekarang adalah Bang Azam ya, ini ahlan wa sahlan, harus kabarkan kepada teman-teman mempersiapkan segala hal-hal yang terkait dengan apa yang menjadi laporan terhadap pencemaran nama baik, fitnah dan macam-macam. Itu aja sebetulnya. Jadi kalau hari ini kemudian ke Komnas HAM, kemudian ke Habib Rizik, kemudian ke toko-toko sana, toko-toko sini dan lain-lain, itu namanya tidak siap. Jadi sekarang begini Zam, ingat baik-baik ini. Kan sekarang karena Pak Jokowi itu merasa dia difitnah, dia kredibilitasnya sebagai seorang tokoh di Republik ini dihina, dihujat, dicaci maki, maka sekarang beliau kan melaporkan tuh ke polisi. Maka teman-teman harus mempersiapkan itu. Apa yang menjadi tuntutan, kemudian bagian yang mempertanggungjawabkan itu. Jadi kalau begini cara kawan-kawan ke Komnas HAM, ke toko ini, ke sana, kemari, itu nanti penilaiannya tidak bagus. Itu juga sebabnya kenapa kita harus memenuhi undangan Kompas TV atau teman-teman. Kenapa? Karena saya terus terang ingin mengatakan bahwa ini kan sudah terjadi efek kebenaran ilusi ini. Kebohongan yang berulang-ulang itu menjadi kebenaran. Kasihan masyarakatnya. Bayangkan, indikator politik Indonesia itu kemarin melakukan
survei itu kan 66 sekian persen loh yang tidak percaya kalau Jokowi Presiden ke-7 itu melakukan pemalsuan atas ijazahnya. Dan menurut 19% Anda bukti apa yang selama ini tidak kuat dibuktikan oleh teman-teman TPUA? Iya dong, karena kan mereka yang menyebutkan bahwa ijazah Jokowi itu kan palsu. Kalau mereka menyebutkan ijazah Jokowi itu palsu, maka dia harus bisa menunjukkan ini loh yang benarnya. Yang ada di tangan Jokowi itu palsu, ini loh yang benarnya. Kan begitu, dalilnya kan begitu. Dia harus membuktikan, tidak perlu datang ke sana kemari ke Komnas HAM, membutuhkan international network, kemudian melakukan apa istilahnya itu digitalisasi untuk enggak penting. Saya itu begini loh bro, ingat ya, pada waktu saya caleg, ijazah SMA saya itu diragukan oleh KPU. Maka institusi yang mengeluarkan ijazah itulah yang bisa membenarkan. Maka saya ke Makassar, ke Madrasah Muallimin Muhammadiyah di Makassar untuk bisa mendapatkan tanda tangan dan macam-macam. Ya. Sekarang UGM sudah mengeluarkan, sudah memberikan klarifikasi. UGM telah menyatakan itu semua. Apalagi? Nah, saya itulah yang saya selalu bilang, masa sih isu ijazah palsu ini kok begini panjang sih, hampir 10 tahun deh. Bang Itu Azam, maksud saya. Bang Azam dianggap Ya. tidak siap, pembuktiannya tidak kuat, ditambah lagi Pak Jokowi bilang kalau udah nggak percaya sama Barreskrim, mau percaya siapa lagi? Gimana ngerespon itu? Ya, bagus itu. Ini bukan persoalan itu. Jadi yang paling penting itu, kalau ini dianggap sederhana, apalagi tadi Bang Ngabalin bilang nggak usah ke sana lah ke sini. Lah kalau nggak usah ke sana ke sini lah kan memang kenapa sih kalau datang ditunjukkan, nggak usah pakai pengacara, begitu banyak nggak usah juga ke kabar eskrim. Udahlah, orang sekarang Jokowi Presiden itu mulai dari wali kota 2 kali sampai gubernur dan ini sudah 20 tahun lebih, sudah artinya dipilih oleh rakyat. Apa susahnya memberitahukan kepada publik tentang ijazahnya? Misalnya dikumpulin semua di satu tempat lah, mau di Hotel Borobudur, mau di mana terserah, panggil semua ahli IT, panggil semua jurnalis untuk inilah ijazah saya, inilah wisuda saya, inilah ini. Silakan difoto, dijelaskan, artinya komplit lah. Sehingga kami merasa senang kalau kami memiliki presiden yang jelas. Sehingga yang selama ini misalnya dianggap ada publikasi yang miring, peringatkan saja, gitu loh ya. Jangan sudah ada korban 2. Nah ini kan Bang Ngabalin juga harus tahu ada Bang Tri sama Gus Nur yang ditahan. Itu di dalam sidang tahun 2002 tidak ada penunjukan ijazah yang asli. Hanya yang ditunjukkan itu adalah fotokopi. Fotokopi itu tidak boleh di dalam undang-undang dan KUHP. Itu loh ya. Makanya ada lagi yang lebih ironis. Di pasal 10 Undang-Undang 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban itu disebutkan jika ada laporan tindak pidana itu harus diselesaikan dulu gitu loh ya sampai inkrah baru laporan itu diterima. Lah kalau misalnya sekarang belum apa-apa sudah ada laporan terus laporannya cepat, tidak berbeda dengan laporan Bang Egy tanggal 9 itu Desember sampai sekarang masih belum LP, malah dikeluarkan SUP 2 lidik, diberhentikan gitu loh ya. Penyidikan itu. Nah ini kan jadi dioperasi kanker. Nah harusnya tunggu selesaikan proses, diperiksa gitu loh ya. Makanya sekali lagi saya katakan, kalau tidak mau gaduh, sebenarnya dari dulu kalau Pak Jokowi terbuka. Bang Ngabalin. Jadi begini. Diminta tetap untuk ditunjukkan ijazah asli itu, Bang Ngabalin. Begini. Institusi negara itu namanya KPU. KPU di tingkat kota Solo, KPU di Provinsi DKI Jakarta, KPU di pusat. Itu institusi negara loh. Untuk bisa orang menjadi calon wali kota, calon gubernur, calon presiden itu verifikasinya KPU. TPU apa itu? Tim pembela apa itu? Itu apa? Institusi apa? Kenapa justru kalian yang begitu terasa seperti hakim di atas segala hakim di Republik ini untuk menentukan sah tidaknya satu? Itu bagaimana itu Zam? Please, tolong. Bagaimana bisa apa itu? Tim apa itu? Kenapa begitu
Gini, kami Jadi ini masyarakat coba lihat dulu biasa. Zam, dengar dulu. Tadi waktu antum ngomong anak dengar, sekarang anak ngomong. Maksud saya begini bos, sekarang ini pemerintahan baru, saya itu dengar langsung dari Presiden Joko Widodo pada waktu itu bahwa ya dengar langsung karena kan ini sebentar lagi saya selesai. Mungkin saya selesai, sudah selesai. Terus kalau Presiden Jokowinya sudah selesai, masih terus dituntut soal ijazah. Mau ada habis di urusan yang begini-begini terus. Nah, tuh diingat Karena pertanyaan-pertanyaan tadi gimana jawabnya Bang Azam? Iya, sederhana kan jawabannya. Kami ini rakyat. Undang-Undang nomor 1, Undang-Undang pasal 1 ayat 2 itu udah tinggi. Itu yang harus dipahami dulu. Nah kalau rakyat meminta, kenapa sih kok ribet gitu loh. Oh nggak ada yang ribet kok ini. Gitu loh. Kalau semua misalnya di KPU, di ini. Lah kalau ada misalnya rakyat yang komponennya itu kurang yakin karena memang para ahli yang sudah diajukan secara ilmiah ini bahwa itu nggak benar, maka yang langsung ajak seharusnya Pak Jokowi itu melakukan kebijakan. Panggil semua pihak, ayo saya tunjukkan apa beratnya. Coba, kan nggak berat. Cuma nunjukin ijazah, panggil semua ahli, panggil semua media. Nah, kalau sudah terbukti benar nggak ada masalah, peringatkan orang itu. Dan kalau perlu juga mau diproses, proses silahkan. Gitu ya. Nah, keterbukaan ini penting. Sebentar Bang, ini kan hak otoritas saya. Tadi Abang bilang jangan, ya sudah saya mau bicara. Makanya saya mau minta izin. Makanya saya mau tahan izin. dulu Bang. Oke Bang. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Kalau ini ternyata baik, benar, ya sudah, is oke gitu loh. Nah kalau perang begini, akhirnya kan terjadi, masa iya sih mantan presiden yang dipilih rakyat, mulai dari wali kota, gubernur, sampai presiden 2 kali, sekarang rakyatnya begini, terus kira-kira tanda kutip ya, mau mengkriminalisasi, loh apa nih kok ada alasan? Lah buktinya pada saat dipanggil, klarifikasi undangan itu ada pasal yang tidak mungkin dilakukan, pasal 32, 35 itu ITE itu nggak ada itu kan penekanan secara kriminalisasi. Kalau memang ini mengarah kepada pencemaran nama baik, yaitu fitnah, cukup di pasal 310, 311. Kalaupun mau ITE pasal 27 cukup, bertarunglah di dalam sidang di situ. Tapi saya sekali lagi sangat menyayangkan seandainya dari awal Pak Jokowi itu membuka secara terbuka dan luar biasa, saya kira nggak sampai sebegininya loh Mas. Itu alasan kenapa kemudian didorong gelar perkara khusus dan terbuka Bang Abalin? Itu beralasan tidak Itu Bang Abalin? karena ada penghentian, karena ada penghentian penyelidikan yang masih berproses dan kita sudah ajukan 4-5 orang saksi yang ini diperiksa di Mabes Polri dan 7 video. Saya kasih, itu semua sudah ada. Silakan Bang Abalin. Orang itu kalau diteliti ijazahnya, saya tidak tahu ya apakah Pak Jokowi ini mau calon presiden lagi atau ada persyaratan apa lagi ya sehingga mereka ini ragu atau harus meminta keabsahan ijazah. Kan sudah selesai. Wali kotanya sudah selesai, gubernurnya sudah selesai, presidennya sudah selesai. Ada urusan apa lagi ini? Apakah kalau Gibran itu tidak jadi wakil presiden sekarang kira-kira masih enggak ya? Itu pertanyaan besar loh. Karena sesuatu yang tidak masuk akal. Institusi negara sekali lagi yang namanya Komisi Pemilihan Umum yang punya kewenangan melakukan verifikasi itu sampai lolos menjadi wali kota, menjadi gubernur, menjadi presiden 2 periode. Apalagi ini dengan Jokowi sekarang. Please, hey, orang semua bingung loh apa urusannya nih dengan TPPU, TPP apa segala macam ini. Apa urusannya? Kenapa ini menjadi bulan-bulanan? 10 tahun loh, saya kan bilang loh. Isu ijazah ini 10 tahun beliau sejak jadi presiden. Mungkin ya karena jadi presiden, jadi kepentingan politik, kemudian serang-serang ijazah sana, ijazah sini, iyalah oke lah nggak apa-apa. Diam-diam pada waktu itu, Jokowi nggak ini. Begitu berhenti jadi presiden masih juga. Hey, apa ini? Ada urusan apa ini sebetulnya? Apa karena target-target 2029 masih jauh kan? Masih jauh. Please, nggak usah dulu masuk ke wilayah. Aduh, sayang sekali deh. Sehingga kesian rakyatnya Pak, rakyatnya kesian. Waktu kita begitu habis banyak, berkali-kali saya bilang,
Duit berapa banyak sudah habis Mhm. itu, bro. Akhi, Nah, al-afu minnat. maka Bang Azam, Hujatan, caci makian, oke. tidak berhenti-berhenti kepada sosok Joko Widodo itu. Bang Itu Azam, loh. kalau begitu singkat saja yang Anda harapkan tindak lanjut seperti apa dari Kompolnas kalau begitu? Singkat saja. Ya. Oke, yang pertama gini, bahwa pejabat negara ya sesuai Kepres 30 diangkat ya menjadi dewas Danatara ya 11 triliun kurang lebih ya, dan itu sesuai putusan MK 105 dalam kurung 22 PUU 22 tahun 2024 bahwa boleh dikritik pejabat negara, pemerintah maupun korporasi dan kelompok orang. Artinya apa? Artinya memang tidak ada yang pantas untuk dilaporkan karena dia masih pejabat negara, digaji negara cukup besar gitu ya. Nah, kalau soal masalah Kompolnas kan belum, masih dalam proses. Nah, kami ini menunggu tim lah. Intinya semua stakeholder ini kami akan datangi, kami akan mintain pelindungan pendapat dan sekaligus pemberitahuan gitu loh ya. Baik. Nah, makanya dari awal kalau Bang Ngabalin tadi mengatakan sudah dari KPU mulai Solo dan sekarang, ya kalau sudah itu sebenarnya kan permintaan kami itu sederhana. Kalau sudah ada begitu kenapa sih nggak mau ditunjukin, itu doang. Sudah kami Tunjukin tangkap aja poinnya di secara situ. terbuka, semua orang jurnalis panggil. Baik. Saya kira begitu. Terima kasih. Bang Azam dan Bang Ngabalin terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Sehat selalu semuanya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam.